48. Mari kita lanjutkan acaranya. Jadi, saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di Business Economics Conference 2020 dengan tema Integrated Sustainable Wellbeing Tourism. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali bagi yang mungkin baru bergabung di acara kita. Saya Michael Mandalay adalah MC acara hari ini. Sebelumnya kami sudah mendengarkan keynote speech yang disampaikan oleh Ibu Dwi Noverini Jenar. Kami juga sudah menyaksikan diskusi panel pertama. Sekarang, mari kita mulai panel diskusi kedua. Kami ingin mengingatkan bahwa kami akan memberikan link evaluasi acara pada akhir sesi. Para hadirin acara dipersilakan mengisi form evaluasi untuk tanpa berlama-lama lagi, silakan. Halo. Halo Michael. Oke, terima kasih Michael. Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa secara virtual di Business Economic Conference 2020 ini. Seperti yang diperkenalkan Michael tadi, nama saya Tari. Sehari-hari saya bekerja sebagai Research Assistant di Center for Strategic and International Studies, Jakarta. Di samping itu, saya juga merupakan founder dari Idekonomi, sebuah platform informasi mengenai isu-isu ekonomi yang bisa diakses di idekonomi.id. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator sesi diskusi panel 2 dengan topik dampak multiplier desa wisata pada masyarakat lokal saat COVID-19 dan post-pandemi COVID-19. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di sini 3 panelis dengan latar belakang akademisi, pemerintahan, dan juga praktisi pariwisata. Pertama, ada Bapak Albert Hasudungan, Faculty Member Business Economics Universitas Prasetya Mulia. Selamat datang Pak Albert. Terima kasih Bu. Ya, Pak Albert meraih PhD dan Master of Arts in Economics dari Andrew Yang School of Policy Studies, Georgia State University. Maaf Bu, saya dari University of Sydney, Pak. Mungkin itu dari Pak Bondi mungkin. Iya, maaf Pak Albert. Ya, maksud saya beliau meraih Doctor of Philosophy dari Faculty of Science University of Sydney dan Master of Environmental Management and Development dari Australian National University. Benar Pak Albert? Benar, ya. Ya. Dan pembicara berikutnya ada Bapak Bondi Arifin. Nah, ini dia researcher di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia. Nah, Pak Bondi ini yang meraih PhD dan Master of Arts in Economics dari Andrew Yang School of Policy Studies, Georgia State University. Selamat datang Pak Bondi. Selamat datang Bu, terima kasih atas undangannya. Ya, jadi selain aktif di riset, Pak Bondi juga sangat aktif dalam menulis academic paper, konsultasi, bahkan ada proyek-proyek inovatif ya Pak, yang saya lihat ya. Iya Bu. Nah, selain kedua tokoh ini, yang terakhir kita juga kehadiran Bapak Sugeng Handoko, seorang ekoturism manager di Desa Wisata Ngelanggeran. Halo Pak Handoko, Pak Sugeng atau Pak Handoko nih saya manggilnya. Sepertinya mikrofonnya belum aktif, Pak. Halo. Halo, tes. Oke, sudah kedengaran, Pak.
Oke, Selamat terima kasih kesempatannya. Selamat siang semuanya. Semoga nanti banyak diskusi yang bisa kita lakukan. Oke, selamat datang Pak Sugeng Handoko. Pak Sugeng Handoko ini sepertinya kalau ada yang pernah lihat Kick Andy Harris 2018, sudah tidak asing lagi ya mendengar namanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, paparan pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Albert Hasudungan. Beliau akan berbagi pandangan mengenai bagaimana menghadapi pandemi dengan membangun daya tahan ekonomi masyarakat lokal. Kepada Bapak Albert, saya persilahkan Pak. Kelihatankah presentasi saya, teman-teman? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, saya akan mulai presentasi. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. Jadi saya akan berbicara 10 menit tentang membangun daya tahan ekonomi masyarakat lokal menghadapi COVID-19 ini. Saya juga terima kasih untuk para panelis yang telah hadir dalam acara Business Economic Conference ini. Pada pembicaraan ini saya akan menyampaikan 5 topik. Pertama, tipologi COVID itu sendiri sebagai krisis ekonomi yang unik. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan dampak COVID terhadap pariwisata Indonesia. Dan saya ingin juga memunculkan diskusi dari solusi multidisiplin dari COVID ini. Dan kadang-kadang masalah global ini bisa diatasi dengan solusi lokal. Saya akan memberikan contoh antara masyarakat urban di Pramuka dan masyarakat pedesaan di sebuah desa di Jawa Timur. Dan saya akan mengakhiri dengan sebuah kesimpulan. Jadi tadinya saya pengen kasih video YouTube, tapi karena waktu yang terbatas, saya mungkin bisa katakan ya di video YouTube ini nanti teman-teman bisa lihat bahwa ternyata COVID ini adalah sebuah ketidakpastian di mana semua umat manusia di global masih mempertanyakan kapan vaksinnya akan ditemukan. Bahkan WHO sendiri pun bilang COVID ini tidak akan pernah berakhir gitu. Dan COVID ini dikatakan oleh WHO dan masyarakat internasional adalah isu kesehatan publik yang tidak hanya menyerang dari Wuhan, Cina, tapi seluruh dunia. Dan pada Maret atau April lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah suatu bencana nasional. Dan kita lihat sendiri, masalah COVID ini adalah dia cukup mempengaruhi kegiatan ekonomi lokal. Pada lampiran Badan Pusat Statistik sendiri, kita pertumbuhan ekonomi kita minus 2% dari COVID-19 ini. Kalau kita lihat dari secara statistik, dari COVID-19 ini, benua ekonomi ya emerging market yang paling terdampak sendiri adalah benua Asia. Bisa kita lihat seberapa besar penurunan dari pendapatan pariwisata dunia. Yang paling selamat, yang paling rendah itu adalah di benua Asia. Kita bisa melihat di cover yang paling kiri itu, dia paling besar ya penurunannya. Dan kalau misalnya kita melihat sendiri ke sektor UKM sendiri, di sini terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama adalah sektor usaha sedang, itu yang sudah besar dan mempunyai usaha formal. Yang kedua usaha kecil, dan yang ketiga itu adalah saya bisa bilang usaha mikro, di mana di situ usaha informal masuk di dalamnya. Dan kalau kita melihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di tahun 2020, ternyata sektor informal adalah yang paling terdampak dari COVID ini sendiri. Kita bisa melihat dari warna yang coklat tersebut, dia yang paling besar barnya. Jadi kalau misalnya kita bilang, siapa yang terdampak kepada COVID ini di dalam sektor pariwisata? Jawabannya dari survei ini adalah sektor usaha informal. Dan kalau misalnya di sini, Saiful Muryani Research dan tim telah juga mengadakan survei ke rumah tangga, dan mereka menanyakan selama musim pandemi COVID ini, baik di desa rural dan desa perkotaan, mayoritas responden mengatakan bahwa COVID-19 ini membuat keadaan ekonomi rumah tangga itu
menjadi lebih buruk. Jadi kalau kita bisa bilang, baik dalam sisi perekonomian global, khususnya benua Asia, maupun dari sisi ekonomi rumah tangga, dia sangat terdampak dari COVID-19 ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa membangun ketahanan ekonomi lokal dengan kondisi sumber daya yang terbatas? Jadi, saya menggunakan teori namanya Sustainable Livelihood Analysis. Teori ini dikembangkan oleh banyak ya sebenarnya yang mengembangkan teori ini, tapi dia dipopulerkan oleh Institute of Development Studies di Inggris gitu. Untuk menguji ketahanan lokal itu dipilihlah 5 faktor yang namanya natural capital, atau kalau kita bisa bilang dalam bahasa Indonesia itu adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah physical capital, saya bisa bilang dalam bahasa buminya itu adalah infrastruktur fisik seperti jalan atau penerangan. Yang ketiga ini adalah economic atau financial capital, yaitu seberapa besar tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga. Faktor yang keempat itu adalah human capital, yaitu skill, yaitu kemampuan dia tidak hanya terbatas kepada kemampuan sekolah ya, tapi juga kemampuan informal, dan juga kesehatan, dan juga di situ adalah kondisi kesehatan tenaga kerja ya. Jadi kesehatan yang baik adalah masuk ke dalam sumber daya manusia. Yang kelima ini adalah faktor social capital. Social capital yaitu adanya koneksi antara satu individu dengan individu lain untuk memberdayakan perekonomian secara kolektif. Dan setelah saya perhatikan dari data dan dari observasi secara langsung, waktu itu saya melakukan studi ya selama 4 tahun di Sydney, dan saya juga berbincang-bincang dengan saya sempat menelepon gitu dari kolega di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Kalau misalnya kita hitung gitu ketahanan ekonomi lokal, sekarang sudah sangat banyak tren di mana terjadi namanya alih fungsi lahan dari yang namanya pertanian dan kehutanan menjadi alih fungsi lahan menjadi suatu pabrik atau kebutuhan industri. Jadi kalau misalnya kita lihat dari masyarakat ekonomi lokal, ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam itu bisa dikatakan tidak seperti dahulu karena terjadi alih fungsi lahan yang besar, baik di daerah Jawa ataupun di luar Jawa gitu. Yang kedua, masalah infrastruktur, baik dari infrastruktur listrik ataupun infrastruktur gedung. Ternyata kalau misalnya kita melihat gitu ya baik dari perkotaan atau dari realitas pedesaan, ternyata tidak adanya akses yang seimbang gitu, akses yang equal antara satu daerah dengan daerah lain, di mana daerah yang berkembang perekonomiannya dia mempunyai akses infrastruktur yang baik gitu. Tapi bagi daerah-daerah yang pedesaan yang jauh di sana, mereka tidak mempunyai akses infrastruktur yang baik gitu. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, tidak semua masyarakat ekonomi lokal bisa memberikan ketahanan ekonomi yang seragam dari suatu daerah yang infrastrukturnya baik, yang seperti di Jawa maupun di Indonesia Timur. Kita melihat teman-teman kita di Indonesia Timur, di Papua, di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tidak seberuntung kita yang mempunyai infrastruktur yang baik gitu di Pulau Jawa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tingkat tabungan. Bagi masyarakat perkotaan sangat sulit, sangat mudah bagi kita untuk mencari perbankan atau institusi finansial. Tapi pernahkah teman-teman berpikir bagaimana dengan teman-teman kita di Indonesia Timur? Seberapa besar akses perbankan di sana? Kalau kita melihat di Papua sendiri, atau kita bisa melihat di Pulau Ambon atau Pulau Rote, mungkin kita tidak bisa menabung seperti masyarakat di perkotaan. Saya melihat ada 2 faktor penting yang bisa mempengaruhi ketahanan ekonomi lokal. Yang saya katakan 2 ekonomi ini adalah pertama human capital atau sumber daya manusia atau social capital. Saya akan bicara dulu dari sisi human capital gitu ya. Masyarakat pedesaan itu sendiri atau masyarakat yang jauh di sana gitu di Indonesia Timur, meskipun mereka mempunyai akses edukasi yang terbatas, tapi mereka mempunyai kearifan lokal. Saya bisa bilang kearifan lokal itu adalah pengetahuan lokal yang
mereka membagikan secara cuma-cuma kepada anak cucunya seperti itu. Dan mereka membagikannya itu tidak pelit gitu. Mereka dengan murah hati membagikannya kepada anak cucunya, sehingga itu membangun ketahanan tubuh untuk, saya nggak bisa bilang ya, mereka kebal dari COVID-19. Tapi kalau kita lihat dari isu kesehatan sekarang, imunitas tubuh itu adalah faktor yang penting. Apakah dia terjangkit atau tidak terjangkit dari imunitas lokal. Dan yang kedua, saya melihat masyarakat lokal itu, mereka mempunyai seperti tadi Ibu Novi bilang ya, mereka mempunyai suatu pengetahuan tradisional yang spesifik, yang saya bilang tidak mudah ditiru oleh orang lain. Mungkin kalau misalnya teman-teman ke Timika, atau misalnya saya ke Kapuas Hulu, di Kapuas Hulu itu ada makanan yang terkenal, yang namanya kerupuk basah. Itu dari ikan tomang, dan diolah itu ikan tomang, dia seperti somai, tapi dia rasanya berbeda gitu, daripada somai. Jadi ada namanya pengetahuan cita rasa lokal yang berasal dari pengetahuan dan sumber daya masyarakat lokal sendiri yang susah ditiru oleh masyarakat luar. Dan saya melihat yang kuat daripada masyarakat ekonomi lokal di desa wisata adalah social capital atau interkoneksi antara satu tetangga dengan yang lainnya. Saya tinggal di Depok, ini saya bilang daerah semi urban, tapi kalau kita masuk ke Depok atau ke Jakarta, bahkan antara satu tetangga dengan tetangga lain, kita tidak kenal gitu. Mereka kerja dari jam 7 sampai jam 5, dan kadang-kadang antara tetangga sendiri tidak kenal. Tapi kalau kita masuk ya ke desa wisata gitu, contohnya saya akan mengambil desa Lamongan. Mereka menghabiskan waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan tetangganya, sehingga saya bisa bilang social capital atau modal sosial dan sumber daya manusia adalah suatu modal yang penting bagi ekonomi lokal supaya membangun ketahanan ekonominya di tengah masalah global yang mereka hadapi. Bayangkan mereka mempunyai sarana kesehatan yang terbatas, mereka mempunyai akses infrastruktur yang terbatas, mereka juga mungkin tidak punya tabungan seperti kita masyarakat perkotaan. Tapi menurut saya dua modal ini adalah faktor yang penting untuk membangun ketahanan ekonomi lokal mereka. Akan saya kasih contoh di sini di mana terjadi yang namanya, kalau misalnya teman-teman sekalian lihat di bulan Januari dan April tersebut, salah satu isu yang paling in adalah harga masker yang naik 2 kali lipat. Ini di berita Kompas di tahun 2020, itu kalau misalnya teman-teman datang ke Pasar Pramuka itu di Jakarta ya, sekitar Jakarta Pusat tersebut, harga masker naik sebesar 2 kali lipat dari harga awal. Dan saya sendiri, saya mempunyai pengalaman pribadi untuk mencari masker di bulan Maret sampai April itu sangat sulit. Saya bahkan sampai menyerah, dan saya harus memutuskan berdiam memutuskan waktu saya untuk berdiam di rumah. Tapi bagaimana sih masyarakat Lamongan ya, desa wisata di Lamongan ini menghadapi masalah global ya. Global yaitu masalah COVID-19 yang lebih saya bisa bilang spesifiknya adalah kelangkaan masker. Kelangkaan masker itu ternyata nggak hanya di Indonesia ya, bahkan di negara-negara maju di dunia, ini juga adalah masalah yang serius. Apa yang terjadi di sini, di desa Lamongan ini, desa wisata ini, seorang penjahit namanya Muasih, dia mengumpulkan teman-temannya yang mempunyai skill untuk menjahit ya. Jadi dia mempunyai human resources untuk industri rumah tangga menjahit. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah seorang buruh pabrik, tapi karena pandemi ini mereka harus dirumahkan. Yang mereka lakukan adalah mereka mengajak tetangga-tetangganya, mereka melihat bahwa masker itu mahal. Jadi mereka mengumpulkan kain bekas, dan di situ mereka mulai merajut gitu kainnya tersebut. Dan walau di saya di daerah perkotaan, saya harus membayar 2 kali lipat harga yang sangat mahal untuk masker. Tapi di Lamongan ini, ibu-ibu ini melakukan inisiatif lokal ya, antara tetangganya. Mereka mengandalkan social capital dan human capital.
untuk membuat masker bagi kampungnya di Lamongan. Dengan masker yang mereka buat tersebut, masyarakat tidak perlu membeli masker itu seperti di daerah perkotaan. Masyarakat mendapatkan masker itu secara cuma-cuma gitu. Jadi saya bisa melihat adalah ironi yang cukup berbeda ya antara masyarakat yang sudah mapan, kalau kita bisa bilang masyarakat urban, dengan masyarakat desa wisata yang mengandalkan social capital dan human capital. Jadi saya memang menyadari terjadi kesulitan pariwisata di desa wisata, tapi saya menyadari bahwa sebenarnya masyarakat lokal itu mempunyai cara yang unik untuk menyelesaikan bukan hanya permasalahan lokal mereka sendiri, tapi mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi yang berasal dari dunia global. Jadi kalau misalnya saya kasih di sini suatu kesimpulan, ketika kita ingin membangun daya tahan ekonomi lokal, kita tidak bisa melakukan kebijakan dari global masuk ke nasional dan masuk lokal. Sehingga di sini kita bisa bilang misalnya institusi global menetapkan agendanya ya untuk misalnya satu agenda ya untuk kesehatan gitu. Dan itu diterapkan secara seragam gitu di kegiatan ekonomi lokal. Kalau kita melihat dari konteks dari Desa Lamongan sendiri, mereka mampu kok mempunyai solusi yang efektif untuk membuat masker, dan masker itu dibagikan gratis. Jadi kita perlu melihat di sini konteks budaya di sana, gotong royong ya kita bisa melihat yang tinggi gitu, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah global yang mereka hadapi dengan caranya mereka sendiri gitu. Dan kita harus melihat dari konteks politik, sosial, dan ekonomi lokal sendiri. Dan yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa untuk mengatasi COVID-19 ini, ternyata masyarakat ekonomi lokal di desa wisata di Lamongan sendiri, mereka mempunyai solusi yang efektif. Meskipun saya katakan ya masker itu adalah satu masalah yang kecil dari masalah ekonomi yang mereka hadapi. Toh dengan saya bisa katakan dengan akses kesehatan yang terbatas, mereka mampu memobilisasi warga desanya di desa wisata tersebut untuk membuat masker secara mandiri, dan mereka mampu mendistribusikan masker itu secara gratis. Jadi kalau misalnya saya katakan apa rumus yang perlu kita lakukan untuk membangun ketahanan ekonomi lokal menghadapi COVID-19? Jawaban saya di sini adalah partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi mereka. Karena seringkali seperti ini ya, penetapan kebijakan ekonomi nasional mengagendakan mana ekonomi yang prioritas, mana yang bukan. Itu baik memang secara ekonomi, tapi itu perlu juga diharmonisasi dengan kemampuan dan juga konteks lokal di sini. Di sini kita harus menempatkan masyarakat bukan hanya penerima bantuan semata. Di sini masyarakat lokal terdiri dari formal dan institusi informal. Di sini salah satunya institusi adat. Mereka perlu dilibatkan dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi lokal. Artinya, mereka perlu didengar aspirasinya, apa yang mereka inginkan, dan pemerintah di sini bersama stakeholders yang lainnya mampu mengerti mana yang menjadi prioritas sebenarnya solusi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal, khususnya di desa pariwisata. Dan yang keempat, saya menggarisbawahi adanya kolaborasi ya. Jadi untuk menghadapi masalah global ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Di sini perlu ada namanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, bahkan dengan stakeholder lain untuk menyelesaikan solusi efektif. Saya katakan kepada rezim pemerintahan sekarang sudah cukup baik ya membuat distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi pertanyaannya bukan what is the priority, prioritas apa yang utama, tapi pertanyaan yang perlu kita garis bawahi, how we distribute the social protection. Jadi pertanyaan yang penting yang harus diaddress, yang harus
ditujukan bagaimana bantuan sosial itu bisa terdistribusi secara efektif dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini kuncinya jangan hanya jadikan masyarakat lokal itu mendistribusikan bansos pemerintah pusat, tapi libatkan mereka dalam meramu distribusi ataupun paket bantuan sosial yang diperlukan masyarakat lokal di daerahnya. Saya rasa kalau misalnya kita tanya gitu ya kepada masyarakat lokal, mungkin dari Pak RT atau dari kepala adat, mereka tahu siapa sebenarnya anggota masyarakat mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial seperti ini. Itu takeaways dari saya untuk membangun ketahanan ekonomi lokal, diperlukan solusi yang integratif di mana partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan kebijakan ekonomi dalam pembangunan pariwisata sangat urgent dan signifikan untuk membangun ketahanan lokal ketika mereka diserang oleh yang namanya masalah global yang kita katakan adalah COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Albert. Menarik banget ya. Intinya adalah solusi yang integratif, kolaborasi, dan juga solusi yang sangat menarik yang saya catat di sini adalah solusi lokal untuk masalah global. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari Bapak Bondi tentang dukungan pemerintah, terutama yang ditujukan untuk sektor pariwisata. Silakan Pak Bondi untuk presentasinya, saya persilahkan. Pak Bondi sepertinya masih mikrofonnya belum diaktifkan. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Tari dan Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu nih. Tadi udah diperkenalkan oleh Bu Tari gitu ya. Saya adalah peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, terutama pada Pusat Kebijakan APBN, Bu. Gitu ya. Jadi peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal itu utamanya adalah melakukan penelitian yang selain dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan kerangka akademis, juga berusaha untuk agar sesuai dengan kerangka kebijakan, terutama kebijakan fiskal. Saya sangat beruntung bisa masuk ke dalam tim hebat ini, gitu ya. Nah, selain itu, selain saya sebagai peneliti di sana, saya juga bersamaan dengan Pak Albert, saya juga sebagai pengajar, walaupun pengajar paruh waktu, gitu, karena memang base camp saya adalah di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, di sini saya akan lebih fokus kepada apa itu dampak COVID terhadap ekonomi dan Badan Kebijakan Fiskal yang kita bisa sambungkan dengan pariwisata, gitu ya. Ini adalah outline-nya. Kita lihat ada 5 outline, bagaimana perkembangan COVID-19 di dunia dan di Indonesia, lalu dampaknya bagaimana, gitu ya. Lalu apa aja dukungan APBN di awal-awal COVID-19 tersebut, gitu ya. COVID-19 kita tahu sudah mulai dari bulan Januari, bahkan akhir tahun 2019 itu sebenarnya sudah mulai terlacak, gitu ya. Namun baru masuk ke Indonesia pada bulan Maret, gitu ya. Lalu kita lihat, namun dengan adanya dukungan awal tersebut ada perubahan, Indonesia mulai terkena pada bulan Maret, sehingga dukungan APBN ini pun juga harus disesuaikan dengan keadaan yang ada, gitu. Baik, selanjutnya. Ini adalah slide-nya. Kalau kita lihat, COVID-19 ini adalah krisis extraordinary. Kenapa kita bilang extraordinary? Karena ini krisis yang sangat berbeda dengan krisis-krisis lainnya, gitu ya. Krisis lainnya lebih banyak kepada misalkan ekonomi atau finance, gitu ya. Tetapi ini dimulai dari kesehatan masyarakat. Dari kesehatan masyarakat itu juga dia memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi. Ini sebagai contoh, ini data yang saya ambil dari beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar tanggal 20 Juni ya. Jadi hari ini mungkin harusnya sudah meningkat lagi nih, gitu kan ya.
Kalau kita lihat ada 215 negara yang saat ini terkena COVID-19 gitu ya. Mulai dari negara adidaya, United States gitu tempat saya kuliah dulu, sampai negara yang bisa dibilang low income countries, ya kan, negara Afrika dan juga negara-negara termasuk juga Indonesia gitu ya, middle income countries, low income countries, atau kalau kita bilang emerging countries. Lebih dari 8,3 juta orang terkena COVID-19 gitu ya. Bahkan kalau data hari ini dikatakan sudah 8,7. Itu dampaknya bisa seperti apa, kalau kita tahu, teman-teman tahu semuanya, itu seperti eksponensial. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 438 kabupaten kota yang sudah terkena. Jadi hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia terkena, atau lebih dari 45.000 orang yang terkena dampak ini. Dari sana kalau kita lihat di dunia itu ada 462.000 yang meninggal dunia, gitu kan. Dan di Indonesia 2,4.000 atau 2.400 orang sudah meninggal dunia karena COVID-19 ini. Jadi ketika kita harus memikirkan COVID dan ekonomi, kita harus memikirkan hal semua itu, gitu ya. Lalu dampaknya terhadap ekonomi, itu teman-teman bisa lihat dari tadi seperti yang dibilang, kalau dari sisi pariwisata apa? Ada 130 negara gitu ya, berdasarkan data yang kita tahu, lebih dari 130 negara masih menetapkan travel ban untuk ke semua negara gitu ya, baik masuk maupun keluar dari negara tersebut. Walaupun ada beberapa negara yang mulai melonggarkan hal tersebut. Seperti di sini kita lihat berdasarkan data ada 50 negara yang mulai melonggarkan restriksi-restriksi tersebut. Lalu Bank Dunia itu ini yang dampaknya terhadap ekonomi. Bank Dunia berdasarkan laporannya di bulan Juni memprediksi akan adanya kontraksi sebesar 5,2% dari GDP dunia, yang merupakan resesi terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Jadi memang dampaknya ini sangat tinggi gitu ya. Nah, juga Bank Dunia memprediksi lebih daripada 70 juta orang akan masuk ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Kemiskinan yang ekstrim itu Bank Dunia mendefinisikan ketika dia melakukan konsumsi sekitar atau memiliki income sekitar $1,9 per hari. Lalu kalau kita lihat sebelah kanan gitu ya, itu ada grafiknya. Ini yang membedakan antara dampak COVID gitu ya, antara negara maju dengan negara berkembang. EMD itu Emerging Developing Economies gitu ya, excluding China. Jadi Indonesia termasuk yang EMD itu gitu ya. Kalau kita lihat advanced economies itu dia saat ini sudah mulai mengalami penurunan COVID gitu ya. Trennya sudah mulai melakukan penurunan. Dengan tren yang sudah melakukan penurunan berarti apa itu yang dikatakan adalah nilai orang-orang yang sembuh gitu ya. Itu sudah lebih banyak daripada orang-orang yang terkena. Berbeda dengan emerging countries, kalau kita lihat, ini berdasarkan laporan juga dari Bank Dunia, emerging countries sekarang masih pada posisi meningkat, gitu ya, masih pada posisi eksponensial yang meningkat tinggi di sana, gitu. Sehingga kebijakan dari advanced economies itu memerlukan suatu penyesuaian yang harus diadopsi oleh emerging countries. Contohnya, dari 50 negara yang melonggarkan restriksi itu adalah rata-rata negara-negara advanced economies, karena mereka salah satu syarat untuk bisa melonggarkan restriksi adalah misalkan harus sudah ada 14 hari tren COVID yang melakukan penurunan gitu ya, walau apapun bentuk pengukurannya. Ada yang menggunakan RT gitu ya, epidemiologi, atau menggunakan grafik tren daripada COVID tersendiri gitu ya. Dan itu kalau kita lihat yang graf yang bawah itu dampaknya bisa dibedakan antara yang 5,2% itu dibedakan antara yang
apa namanya advanced economies atau negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Jadi memang COVID ini dampaknya sangat luas, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi, termasuk juga pariwisata, gitu kan, karena adanya travel bans dan lain-lain. Orang juga berpikir kesehatannya, gitu kan, karena pariwisata itu juga intinya apa? Ketika kita melakukan pariwisata, biasanya kita melakukan traveling ataupun yang sejenisnya, ada interaksi di sana, gitu. Ya, selanjutnya Mbak. Next. Ini adalah kalau kita melihat kepada Indonesia. Halo Pak Bondi, sepertinya terputus. Itu pada kuartal 1 itu tinggal sekitar 3% gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini 3% ini bisa dilihat di sana itu dampaknya terhadap berbagai jenis sektor. Misalkan di situ ada manufaktur gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 pada Q1 itu pertumbuhannya rata-rata berkurang, terutama transportasi gitu kan ya. Transportasi yang tadinya 5,5% pada Q1 2019 kini hanya sekitar 1,3% gitu ya. Dan kita juga apa namanya masih mencoba bagaimana untuk mengurangi dampak COVID apa namanya 19 ini. Jadi dengan adanya COVID ini, hampir seluruh apa namanya sektor itu terkena, gitu ya. Tidak hanya pariwisata, tapi seluruh sektor itu terkena. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat ancaman perekonomian pada wilayah Indonesia, gitu ya. Kita tahu Bali adalah salah satu destinasi, gitu kan, destinasi untuk pariwisata. Kalau kita lihat di sini, ini adalah perbedaan, gitu ya. Laju PDRB kuartal 1 tahun 2020 dengan kuartal 4 2019. Kalau kita lihat di sini, Bali itu adalah yang mengalami penurunan paling tinggi, sekitar 6,99% dibandingkan 2020. Lalu kalau kita lihat sebelah kanan gitu ya, kalau kita lihat di situ flight gitu ya, salah satu yang menyebabkan penurunan tinggi adalah seperti tadi oleh pembicara sebelumnya, Pak Rifki mengatakan ada pengurangan flight sampai lebih dari 80%, dan itu ternyata tidak hanya di Indonesia tetapi juga memang ada di dunia. Dikatakan oleh Bank Dunia lebih dari 80% gitu ya, lebih dari 80% itu adalah berkurang. Dan selanjutnya gitu, karena waktunya sangat terbatas. Baik, selanjutnya. Nah, sehingga diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ini simulasi gitu ya, simulasi berdasarkan berapa lama sih COVID yang kemungkinannya gitu ya, kemungkinan bisa terjadi. Kita tahu COVID masih berjalan, belum ada, bisa dibilang belum ada ahli yang bisa menentukan secara pasti kapan COVID itu akan berakhir gitu ya. Sehingga di sini ada beberapa skenario. Ketika dia melakukan skenario berat, yaitu ketika COVID itu berjalan mungkin sekitar 9 bulan gitu ya, dampak COVID-nya itu sekitar 2,3%. Namun jika lebih dari itu bisa mencapai negatif growth gitu ya. Dampak penganggurannya di Indonesia dan kemiskinannya itu bisa sampai 4 juta, bahkan bisa sampai 5 juta orang. Sehingga dari situ apa sih apa namanya
kebijakan pemerintah untuk mengurangi hal-hal tersebut. Selanjutnya, dukungan fiskal pada periode COVID-19, ya, selanjutnya langsung, Mbak. Ya. Nah, karena kita di sini fokus kepada pariwisata, saya akan fokus dulu pada tahap awal, yaitu yang kita bilang dengan dukungan APBN pada stimulus pertama. Gitu kan? Stimulus yang pertama, jadi stimulus pertama ini dikeluarkan ketika awal-awal COVID-19 terjadi, gitu ya. Namun Indonesia belum bisa terkonfirmasi kasus COVID tersebut, gitu ya. Ini sekitar bulan Februari dikeluarkan stimulus fiskal pertama, gitu ya. Kita memberikan sekitar 3,8 triliun untuk sektor pariwisata, gitu ya. Dan kita tahu karena tadi dampaknya fiskal tersebut buat masyarakat sangat besar, gitu ya. Kita juga memberikan seperti adanya bantuan sosial sebesar 4,6 triliun yang kita sebut dengan tambahan indeks kartu sembako, yaitu dengan tambahan 50.000 dari kartu sembako yang sudah ada untuk kelompok miskin dan rentan, gitu ya. Nah, 3,8 triliun itu kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama diskon tiket, gitu ya, sampai 30%. Untuk 25% kursi tiap flight pada 10 destinasi pariwisata Indonesia. Yang kedua, kita juga memberikan penurunan, gitu ya. Penurunan pajak, gitu ya, penurunan pajak untuk hotel dan restoran selama 6 bulan pada 10 destinasi pariwisata Indonesia, gitu ya. Namun karena pada bulan Maret, gitu ya, meningkatnya kasus COVID-19, maka stimulus ini perlu mendapatkan penyesuaian, gitu ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi di bulan Maret, gitu ya. Silahkan. Selanjutnya, ini adalah penelitian kami, gitu ya. Saya dengan beberapa peneliti Badan Kebijakan Fiskal, yaitu Bapak Eko Wijaksono dengan Ibu Nugraheni Kusumaningsih, kami melihat bagaimana sih pergerakan orang ketika terjadinya COVID tersebut dan adanya pembatasan sosial. Ada pembatasan sosial, kita tahu pada tanggal 16 Maret, kita punya pemerintah menerapkan work from home, gitu kan, dan pembatasan sosial. Kalau kita lihat di situ, benar-benar terjadi penurunan aktivitas orang, gitu, baik di Indonesia maupun di dunia setelah tanggal 16 Maret tersebut. Dan dampak terhadap penurunan itu kita lihat, kalau kita lihat sebelah kanannya lagi, sebelah kanan itu ada 2 grafik, gitu ya. Grafik yang bawah itu adalah grafik COVID ketika kami melakukan penelitian sampai tanggal 7 Mei, gitu ya. Ketika yang terkonfirmasi sekarang, gitu, yang terkonfirmasi sekarang, dan dampak jika tidak ada pembatasan sosial tersebut. Jika tidak ada pembatasan sosial tersebut, maka kami estimasi itu akan terjadi peningkatan kasus yang lumayan besar, gitu ya. Dan itu tanggal 7 Mei. Kalau kita tarik ke tanggal hari ini mungkin jauh lebih besar daripada itu, gitu. Sehingga dari situ kita harus benar-benar berhati-hati ketika melihat stimulus apa atau kebijakan fiskal apa yang sebaiknya diberikan, gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya, waktu saya tinggal 5 menit lagi nih, 4 menit lagi, baik. Ini adalah karena waktu tinggal 4 menit lagi, saya hanya akan secara global melihat biaya penanganan COVID, gitu, yang diberikan oleh pemerintah itu mencapai hampir 700 triliun, gitu ya. Karena utama daripada masalah COVID ini adalah masalah kesehatan masyarakat, maka diberikan kepada kesehatan masyarakat itu sebesar 87 triliun, termasuk untuk pembelian alat-alat prasarana COVID, gitu kan, insentif tenaga medis, juga untuk tes dan lain-lainnya, termasuk juga insentif perpajakan. Lalu dari biaya penanganan ini, yang lain ini, apa yang berhubungan dengan pariwisata?
kalau kita lihat hampir semuanya itu bisa dihubungkan dengan pariwisata. Namun bentuknya yang berbeda gitu ya. Ketika sebelum kita tahu ada COVID di Indonesia, kita langsung memberikan stimulus yang langsung menyangkut dengan pariwisata seperti diskon tiket gitu kan dan lain-lainnya. Namun setelah itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membantu para usaha dan juga UMKM gitu ya untuk bisa survive karena adanya pengurangan demand tersebut. Di sini contohnya adanya insentif usaha yaitu adanya PPh 21 yang ditanggung pemerintah, PPh 22 impor yang mendapatkan fasilitas dan lain-lain. Detailnya di slide selanjutnya karena saya tinggal sebentar lagi waktunya. Ya, silakan. Ini adalah detail stimulus untuk bidang kesehatan, gitu ya. Jadi kita mencapai insentifnya itu bisa diberikan Halo Pak Bondi. Halo, maaf. Tadi Bu Tari putus ya, saya lihat. Maaf. Ya baik, kita lanjutkan. Berapa waktu lagi? Kita tinggal 2 menit kurang lebih ya. Ya, baik, kalau gitu kita lanjut saja. Ini untuk kesehatan, kalau kita lihat itu hampir menyeluruh di bidang untuk mengurangi dampak COVID ini, kita berikan dalam baik dokternya, rumah sakitnya, maupun alat-alat kesehatannya. Gitu ya. Yang selanjutnya, karena ya slide selanjutnya, karena yang paling penting lagi adalah tentang dampak COVID ini terhadap sosial ekonomi gitu ya. Kita juga memberikan perlindungan sosial kepada beragam jenis masyarakat gitu ya. Mulai dari yang paling miskin gitu ya. Kalau kita lihat ini ada program Keluarga Harapan, yaitu ketika dia masuk ke dalam desil 1 dan desil 2, berarti itu orang yang benar-benar sulit sekali gitu kan, sulit sekali dari sisi ekonomi gitu, sampai perluasan kita itu sampai desil 7 yaitu kartu prakerja gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa seperti subsidi listrik, kartu sembako yang bisa dinikmati oleh keluarga-keluarga miskin, tapi ada juga yang sampai keluarga-keluarga lebih daripada desil 3 ini. Berarti bisa dibilang keluarga yang lebih mampu daripada keluarga yang mendapatkan PKH, kartu sembako dan subsidi listrik. Selanjutnya ya. Dan apa yang telah diberi insentif yang diberikan kepada pariwisata ya, ini yang tadi kita jelaskan ada sebesar 120 triliun gitu kan yang diberikan untuk insentif usaha selain yang lainnya gitu ya, selain yang lainnya, dan berdasarkan PMK 44 tahun 2020 gitu kan. Ada di sini kita lihat ada 3 jenis utama gitu ya. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh pasal 22 impor, dan ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang sebesar 30%. Dari kita lihat pasal PPh 21 dari 1.000 lapangan usaha gitu, ada lapangan usaha yang berhubungan dengan pariwisata dan transportasi yang bisa mendapatkan insentif usaha tersebut gitu ya. Contohnya di sini ada kawasan pariwisata, angkutan bis pariwisata, lalu pengurusan transportasi, konsultasi transportasi, begitu juga yang pasal PPh 22 impor dan PPh pasal 25 tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang gitu kan, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah juga realisasinya nih, gitu kan. Karena kalau itu tidak nyampai ke sana, gitu ya, itu tidak nyampai ke sana, maka insentif itu tidak terjadi, gitu kan. Kalau kita lihat berdasarkan realisasi insentif berdasarkan 17 per tanggal 17 Juni 2020 itu baru sekitar 6,6% gitu ya dari eligible itu yang berarti usaha-usaha di sini yang mendapatkan insentif tersebut. Kendalanya apa? Gitu kan? Mereka banyak yang belum memanfaatkan insentif gitu. Jadi ini juga
masukan buat pemerintah, namun juga masukan juga untuk dunia usaha gitu ya. Kalau pemerintah itu sudah memberikan channelnya gitu ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Baik, itu saja sepertinya. Slide terakhir saya sepertinya sudah tidak ada, pas gitu ya. Bu Tari memberikan warning ke saya kalau waktunya sudah habis gitu. Itu saja yang dari saya yang bisa saya berikan dari sisi pemerintahan. Namun mau yang saya katakan adalah di sini saya sebagai peneliti gitu ya. Peneliti tugasnya adalah melakukan penelitian, bukan sebagai pengambil kebijakan gitu ya. Jadi apa yang saya berikan di sini, saya sebagai apa yang saya lihat dari pemerintahan yang saya berikan informasi kepada teman-teman gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Tari. Baik, terima kasih banyak Pak Bondi. Pemaparan yang sangat insightful ya tentunya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai dampak ekonomi dari COVID-19 dan terutama bagaimana dukungan fiskal, utamanya untuk sektor pariwisata. Nah, selanjutnya dari pembicara terakhir kita hari ini, paparan ini akan melihat bagaimana kondisi pariwisata saat pandemi ini dari sudut pandang praktisinya, khususnya bagaimana sih keadaan pariwisata Jogja merespon COVID-19. Untuk itu, saya persilahkan untuk Pak Sugeng untuk memaparkan pandangannya. Silahkan Pak Sugeng. Oke, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati kedua narasumber yang sudah menyampaikan informasi yang sangat berharga bagi kami. Kemudian langsung saja saya izin untuk share screen ya. Oke. Apa sudah bisa dilihat? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, ini mungkin yang ingin kita sampaikan. Jadi, bagaimana Desa Wisata Ngelanggeran merespon situasi krisis di masa pandemi COVID-19 yang saat ini kita rasakan semuanya ya, semuanya terdampak. Ini perkenalan singkat saya. Nama saya Sugeng Handoko. Saya lahir dan besar di Desa Ngelanggeran. Saya seorang kader konservasi, kemudian menjadi pengelola juga di Desa Wisata Ngelanggeran sejak mulai mengembangkan sampai saat ini. Nah, saya dari Gunung Kidul. Mungkin teman-teman yang belum pernah atau belum tahu kondisi Gunung Kidul, ini adalah kondisi 15-20 tahun yang lalu. Jadi sebuah kabupaten yang sangat terkenal dengan kondisi konotasi negatifnya terkait kekeringan, kemudian kemiskinan, hal-hal yang sifatnya konotasi negatif itu sangat kuat. Nah, alhamdulillah saat ini kita berkembang menjadi sebuah kabupaten yang terkenal dengan aktivitas atau kegiatan kepariwisataannya. Bagi yang belum pernah ke Gunung Kidul, kita berada di Jogja. Kalau di Jogja mungkin hampir semua teman-teman pernah datang di Jogja. Itu dari kota Jogja ke desa kami itu sekitar 1 jam. Karena kita berada di kecamatan paling barat di Kabupaten Gunung Kidul. Kalau dari bandara di Sucipto itu cukup dekat karena sekitar 45 menit saja. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran bahwa sebagian besar yang ada di desa kami itu adalah lahan pertanian. Kemudian mayoritas masyarakat kami adalah petani. Bisa dibilang hampir 90% masyarakat kami adalah petani, sehingga pariwisata, aktivitas di desa wisata itu menjadi aktivitas tambahan saja yang istilahnya menjadi tambahan dari kegiatan pariwisataan itu. Kemudian ini potensi kami, potensi awalnya berupa gunung, namanya Gunung Purba, luasnya 48 hektar, kemudian awalnya itu dimanfaatkan secara langsung untuk pohon dan batunya dimanfaatkan untuk dijual untuk kegiatan ekonomi. Kemudian berkembang, ada embung Langgeran, waduk mini di atas bukit untuk pengairan kebun buah,
seluas 20 hektar, itu durian dan keleng. Juga punya air terjun musiman, ini hanya ada ketika musim penghujan, kemarau, itu kita kembangkan untuk kegiatan camping juga di kawasan ini. Nah, inovasi yang cukup membanggakan juga di desa kami, kita bisa ngolah kakao atau coklat dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi, dan semuanya dikelola oleh masyarakat. Jadi yang mengolah itu adalah masyarakat yang ada di desa kami. Kita menjadi satu bagian di Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, jadi diakui menjadi Geopark UNESCO. Tagline-nya adalah memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat tempat. Jadi itu selaras dengan visi kami ketika mengembangkan, kemudian di Jogja itu ada Hamamayu Hayuning Bawono. Ketika normal, sebelum ada masa pandemi COVID-19, ini aktivitasnya seperti ini. Aktivitas kegiatan di alam, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, mengolah produk-produk lokal, itu kami jadikan sebagai atraksi di desa wisata. Termasuk kita memiliki juga aktivitas, program unggulan kami adalah kegiatan live-in, wisatawan tinggal dan melakukan banyak aktivitas di desa, sehingga mereka bisa belajar tentang kearifan lokal, tentang kemandirian, tentang apa istilahnya, belajar kesenian segala macam, itu dilakukan di desa. Ini sekilas kunjungan wisatawan yang ada di desa kami di Ngelanggeran. Puncak kunjungan tertinggi kami itu di 2014, satu tahun itu 325.000 orang sekian, dengan omset 1,4 M. Tapi di titik itu kami merasa tidak nyaman, kemudian mencoba mengurangi jumlah kunjungan wisatawan. Alhamdulillah 2019 itu hanya 103.107 orang. Tapi alhamdulillah omsetnya naik dari yang awalnya 1,4 jadi 3,2. Jadi kita beralih ke wisatawan yang berkualitas. Nah, ketika COVID-19 datang, itu juga membuat ritme dan kondisi kami juga berubah. Itu juga terjadi di semua destinasi, di Jogja juga. Awal-awal dulu kita masih belum langsung tutup, tapi ada beberapa pencegahan termasuk sosialisasi untuk pola hidup bersih, segala macam. Kemudian kita mulai tutup itu di 23 Maret 2020. Kemudian setelah tutup itu kita melakukan komunikasi, koordinasi dengan tim internal maupun ke tamu yang datang, karena yang booking itu sudah sangat banyak di jadwal kami, sehingga kita harus melakukan komunikasi apakah di pending atau di cancel, kita harus refund segala macam, itu kita lakukan. Selain itu kita juga ada gerakan sepasar resik destinasi wisata di Jogja. Jadi selama 5 hari itu membersihkan destinasi dan berbenah. Kemudian kita bersyukur juga di desa itu kita cukup istilahnya relatif aman, karena ketika masa pandemi COVID-19 itu kita seiring dengan masa panen, jadi panen padi, panen jagung segala macam, sehingga tim kami pun yang dulunya di pengelola itu masih ada aktivitas di kegiatan pertanian. Kenapa? Karena kita menjadikan atraksi kegiatan di desa wisata itu adalah atraksi masyarakat. Kita tidak meninggalkan pekerjaan utama yang ada di desa, tapi justru menjadi daya tarik. Sehingga ketika kegiatan pariwisatanya off, kita insya Allah masih tetap bisa bertahan dan menekuni lagi pekerjaan utama yang ada di desa. Kemudian kita juga berbenah untuk perbaikan fasilitas pendukung di destinasi wisata, termasuk memasang banyak titik untuk tempat cuci tangan. Kemudian intinya kita bersiap untuk ketika masa setelah COVID-19 ini, kita sudah siap untuk menerima wisatawan. Kemudian kita juga peningkatan kapasitas SDM, kita ada coaching klinik ke tim kami untuk persiapan inovasi produk, kemudian juga termasuk membuka aktivitas atau atraksi baru. Kita juga melakukan komunikasi secara intens di media sosial dan tetap mengabarkan kondisi di desa itu seperti apa. Kita juga membuat inovasi
membuat virtual tour, jadi jalan-jalan berwisata ke desa wisata Ngelanggeran secara virtual. Antusiasnya cukup tinggi, awalnya hanya 5 orang yang pertama kita lakukan, kemudian yang kedua itu meningkat jadi 100 orang, dan ini akan tetap kita lakukan, itu sekaligus kita sosialisasi, kemudian mengkampanyekan protokol kesehatan yang baru yang ada di Desa Ngelanggeran. Dan ini sebenarnya berbayar, wisatawan virtual ini membayar, tapi mereka juga bisa mendapatkan ilmu baru maupun mengobati kangen untuk berwisata ke desa kami. Kemudian kita juga pengembangan wellness tourism, jadi kita pengembangan paket untuk jogging track di kawasan kami, kemudian untuk mengembangkan juga minuman tradisional kayak jamu, yaitu empon-empon segala macam, itu menjadi sebuah aktivitas baru yang coba kita angkat, kita kembangkan, harapannya nanti jadi daya tarik untuk ya ketika ingin berwisata aman dan sehat, itu mereka akan datang ke desa kami. Nah, kita sudah melakukan simulasi untuk protokol kesehatan tanggal kemarin. Pagi itu kita akan uji coba, masa uji coba. Tim kami kita siapkan dan prosedur segala macam sudah kita bikin juga. Kita juga bersyukur di event yang dilakukan oleh Kemendagri itu penganugerahan lomba inovasi daerah tatanan norma baru, itu kita mendapat predikat kedua, jadi menjadi pemenang kedua untuk klaster kabupaten sektor pariwisata, dan ini cukup membanggakan karena inovasi yang kita bikin, kita videokan, kemudian diapresiasi dari pemerintah, harapannya nanti bisa mensupport untuk implementasi di penerapan new normal yang ada di destinasi di Gunung Kidul. Kemudian rencananya untuk uji coba itu besok pagi, tanggal 24 Juni sampai 30 Juni 2020, kita akan mencoba selama 1 minggu, kemudian nanti ada dievaluasi juga. Nah, ketika pasca COVID-19, ini tentu akan terjadi perubahan perilaku antara wisatawan, kemudian masyarakat sebagai tuan rumah segala macam. Ini juga perlu kita sikapi, termasuk aktivitas yang kita lakukan di Desa Ngelanggeran itu juga menyesuaikan. Kemudian isu kesehatan, kebersihan destinasi itu menjadi isu pertama. Kemudian untuk yang datang itu juga akan kecil. Oke, saya sudah di info sekitar 5 menit lagi. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan untuk paradigma kepariwisataan Indonesia. Ini saya kutip dari buku Kepariwisataan Berkelanjutan, Rintis Jalan Lewat Komunitas oleh Pak I. Gede Ardike, yang sebenarnya ini muncul atau dikeluarkan itu sebelum masa COVID-19. Tapi menurut saya ini menjadi sebuah pandangan saya, itu menurut saya pariwisata memang harus tidak hanya dinilai sebagai aktivitas ekonomi. Jadi dituliskan di paradigma lama itu pariwisata adalah industri, tapi paradigma barunya pariwisata adalah hak asasi manusia. Kemudian bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, barunya itu bertujuan mencapai hidup berkualitas. Kemudian pada aspek ekonomi meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Paradigma barunya, pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, membangun pengertian antar bangsa, perdamaian, kesejahteraan, dan mematuhi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, dan agama. Kalau paradigma lamanya, tolak ukur keberhasilan itu dilihat dari jumlah wisatawan dan pengeluaran uang wisatawan. Tapi kalau paradigma baru, tolak ukur juga dilihat dari kualitas interaksi pengunjung dan masyarakat penerima kunjungan. Jadi saya ilustrasikan, 2014 itu kunjungan kami tinggi, tapi kami tidak menikmati itu. Jadi mungkin kebahagiaannya itu kurang. Kami menganggap pariwisata itu bagus ketika semuanya itu bahagia. Wisatawannya bahagia, tuan rumahnya atau masyarakatnya bahagia, lingkungannya bahagia, dan budayanya juga bahagia. Nah,
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas cerita dari desa kami di Desa Wisata Ngelanggeran. Kemudian ini beberapa informasi masukan yang bisa disampaikan untuk nanti pengembangan Desa Ngelanggeran menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng, penjelasan yang sangat elaboratif dan menarik sekali. Nampaknya juga kondisi Desa Ngelanggeran cukup bisa beradaptasi di tengah pandemi ini. Dan kelihatannya juga protokol kesehatan masih menjadi concern utama di sektor pariwisata pasca pandemi ataupun setelah PSBB ini dibuka. Nah, saat ini sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan yang terkumpul dan sudah diseleksi juga oleh tim panitia dari Prasetya Mulia. Untuk diskusi ini, saya akan buka dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama ditujukan terutama untuk Pak Sugeng. Tapi kalau misalnya Pak Bondi ataupun Pak Albert ingin menambahkan, silakan aja ya Pak. Pertanyaannya dari Safira, mahasiswi PNJ. Bagaimana potensi desa wisata dibanding dengan destinasi mass tourism? Dan pertanyaan yang kedua, ini ditujukan untuk ketiga panelis, dari Veda Santiaji, dari WWF. Seberapa besar potensi desa wisata sehingga benar-benar mampu mengelola kepariwisataan sehingga menguntungkan secara ekonomi dan sosial bagi warganya? Silakan Pak, mungkin kita mulai dari Pak Sugeng dulu untuk jawabannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, mencoba menanggapi. Jadi ketika tanyakan bahwa bagaimana desa wisata dengan pariwisata, destinasi wisata yang mass tourism ya. Menurut saya itu 2 hal yang berbeda. Tidak semua destinasi itu cocok untuk dikembangkan menjadi desa wisata, dan tidak semua destinasi wisata itu juga desa wisata itu cocok untuk mass tourism. Kami kebetulan di Ngelanggeran itu kami memiliki objek, ada Gunung Api Purba, ada embung segala macam, sehingga kami sangat bisa itu hanya menjadi objek wisata saja, tidak menjadi desa wisata, karena cara di desa wisata itu harus ada interaksi aktif antara wisatawan dengan masyarakat atau tuan rumahnya. Kalau di objek wisata ya kayak kita naik gunung katakanlah, hanya datang, beli tiket, naik gunung, foto-foto pulang. Nah, menurut saya kenapa kami memilih pengembangan desa wisata, tidak hanya objek wisata saja yang ada di desa. Kenapa seperti itu? Ya karena kami ingin melibatkan banyak orang, elemen masyarakat desa. Memang hanya lebih berat, tapi insya Allah ketika berhasil itu manfaatnya juga akan lebih besar. Dan yang kedua tadi terkait apa? Tadi saya agak lupa. Pertanyaan yang kedua mengenai seberapa besar potensi desa wisata sehingga dia benar-benar mampu mengelola sektor kepariwisataan sehingga menguntungkan secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Oke, jadi saya salah satu orang yang melihat atau membaca bahwa pariwisata itu tidak harus larinya ke ekonomi, tapi justru lebih besar efeknya itu di lingkungan sosial, kemudian kondusif di destinasi itu. Contohnya kayak gini, kami itu mengembangkan desa wisata itu awalnya bukan untuk menjadi tempat wisata, tapi keinginan kami untuk melakukan konservasi, menghijaukan kawasan sehingga masyarakat akan nyaman. Dan ternyata wisatawan juga banyak yang datang. Nah, dari situ dampak lingkungan itu menjadi lebih penting daripada dampak ekonomi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saat ini seiring dengan pengembangan desa wisata, itu masyarakat kami semakin termotivasi untuk mencintai pekerjaan utamanya. Menjadi petani, itu mereka lebih menjiwai. Kenapa? Karena ada apresiasi dalam tanda petik dari wisatawan yang datang. Mereka menghargai dan ingin belajar menjadi seorang petani, mereka menghargai dan ingin belajar menjadi seorang peternak, bahkan ada nilai-nilai yang ada di desa itu yang dipelajari oleh wisatawan yang kebetulan tidak dilahirkan di desa. Nah, itu menjadi penting. Jadi ketika ada pertanyaan seberapa efektif pengembangan desa wisata untuk
memberikan dampak positif, saya bisa menyampaikan sangat besar bahkan di semua aspek, dari sosial, lingkungan, budaya, termasuk ekonomi. Jadi mungkin rata-rata saat ini masyarakat kami sudah tidak ada lagi yang tidak sekolah sampai jenjang yang tinggi, SMA bahkan kuliah. Kalau dulu yang kuliah itu bisa dihitung dengan jari, termasuk mindset itu semakin terbuka, jadi wawasan dan pola pandang masyarakat juga semakin luas. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Untuk Pak Albert, bagaimana menurut Bapak mengenai potensi dari desa wisata ini, Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga terima kasih Pak Sugeng untuk penjelasannya. Saya mungkin kasih satu contoh yang seperti di Danau Toba ya. Saya kan karena asal saya dari Sumatera Utara ya. Mungkin saya bisa menceritakan juga konteksnya saya cukup mengerti. Menurut saya sih ya saya melihat bahwa desa wisata itu yang menurut saya kaya itu adalah budaya dari setempat. Kenapa budaya setempat itu kaya? Misalnya kayak Bapak Ibu gitu ya masuk ke Danau Toba. Kalau Bapak Ibu memancing di Danau Toba itu secara eksesif, itu akan dikenakan hukum adat siapapun dia, baik dia masyarakat luar atau masyarakat adat. Ternyata latar belakang itu kenapa tidak boleh dikasih listrik di situ? Ternyata bagi masyarakat Danau Toba sendiri atau dia punya cerita tentang Samosir, di mana itu adalah nenek moyang mereka, sehingga bagi masyarakat Danau Toba sendiri mereka tidak menggunakan memancing secara serampangan seperti itu. Jadi saya bisa melihat yang nilai budaya dan bahasa yang bisa kita jual di desa pariwisata itu sangat besar. Contoh yang kedua, saat ini kalau saya hidup di daerah urban gitu ya, ketergantungan kita terhadap obat kimia itu sangat besar. Sementara kalau kita masuk gitu ke Danau Toba, seperti saya, misalnya saya luka gitu ya, luka di bagian luka cukup berat gitu waktu SMA, itu saya butuh sekitar 7 hari untuk menyembuhkan luka. Tapi di 2018 ketika saya masuk gitu ke Dolok Sanggul, waktu itu saya sempat ada penelitian, dibilang Pak, untuk luka seperti ini kami mempunyai daun-daunan gitu, itu sebenarnya seperti makanan kuda, dan daunan-daunan ini Bapak untuk menyembuhkan ini sebenarnya hanya cukup 1 hari. Jadi saya melihat kita sebenarnya mempunyai kearifan lokal yang mempunyai potensi gitu untuk dikembangkan, tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal sendiri, tapi juga dikonsumsi oleh masyarakat seluruh dunia. Dan yang ketiga, mungkin kalau saya lihat dari perspektif Danau Toba, di Danau Toba itu sendiri ada namanya tari tortor gitu ya. Tari tortor itu, jadi ungkapan mereka itu, tari tortor itu adalah salah satunya tuh dari upacara kematian ya. Orang kalau mati itu sebenarnya kan sedih, tapi pertanyaannya kenapa di masyarakat suku Sumatera Utara Batak sendiri ketika dia menari tortor itu, dia mengungkapkan kebahagiaan. Artinya seperti ini, ketika artinya dengan mereka mengungkapkan kebahagiaan, potensi stres mereka gitu, potensi mereka untuk melepaskan jenazah yang ditinggalkan itu kesabaran mereka, kestabilan kejiwaan mereka tuh lebih tinggi gitu dibanding kalau saya sendiri mungkin ada salah satu misalkan ya teman atau kerabat yang meninggal. Jadi saya bisa melihat ternyata ada sisi biofisikal yang didapatkan dari segi bahasa dan budaya di desa wisata itu sendiri. Jadi saya bisa melihat untuk desa wisata sendiri yang paling terpenting adalah melibatkan partisipasi masyarakat lokal ketika desa itu dirancang. Karena seperti ini, masyarakat lokal itu merasa desa itu adalah rumahnya, dan ketika mereka melihat desanya adalah rumahnya, tapi mereka mendapat program gitu yang mereka tidak mengerti, yaitu menurut saya mengerti dari kawan-kawan di
di objek wisata lokal, mereka akan terusik gitu, dan itu tidak, menurut saya tidak membuat desa wisata yang memenuhi bukan hanya kebutuhan ekonomi tapi dari segi sosial, baik dari pihak eksternal ataupun dari pihak lokal. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih Bu Lestari. Baik, terima kasih Pak Albert. Selanjutnya Pak Bondi, ada yang ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan ini? Maaf Pak, mikrofonnya masih belum aktif. Saya selalu lupa itu mikrofonnya. Baik, terima kasih Bu Tari. Jadi karena kami dari peneliti, terutama dari Kementerian Keuangan, jadi saya akan lebih melihat dari sisi apa yang pemerintah, terutama yang biasa dilakukan oleh Kementerian Keuangan, gitu ya, terhadap desa-desa, walaupun tidak fokus hanya kepada desa pariwisata, tapi seluruh desa di Indonesia, gitu ya. Kebetulan pada tahun 2018 itu saya adalah salah satu tim yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, penelitian evaluasi tentang kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu tentang program dana desa. Program dana desa itu diluncurkan oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi daripada masyarakat desa, gitu ya. Masyarakat desa yang dimulai pada tahun 2015, gitu ya. Dari evaluasi yang kami berikan secara singkat bisa kami katakan bahwa memang, gitu kan, infrastruktur desa itu sekarang sudah banyak peningkatan, gitu ya. Kalau dari panel pertama gitu Pak Mas Riki bilang infrastrukturnya itu Indonesia masih tertinggal jauh, itu saya akui, gitu betul, itu betul banget, gitu ya. Namun kita juga sudah mulai menemukan peningkatan terutama di desa dengan adanya program dana desa itu. Yang kedua, program dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat juga, termasuk pariwisata, gitu kan. Salah satunya dengan adanya program dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan aktivitas desa, pariwisata maupun badan usaha milik desa, gitu ya. Tidak kita pungkiri ada beberapa desa-desa yang memang dengan program tersebut, termasuk yang ada di pariwisata yang Pak Sugeng keberhasilan yang diberikan oleh desa di Pak Sugeng, lalu di Danau Toba yang diberikan contohnya oleh Pak Albert, gitu ya, dan desa-desa lainnya, gitu. Kita melihat memang ada sekitar lebih dari 100 desa, gitu ya, yang 100 desa yang memang dia bisa berkembang. Dia bisa berkembang terlebih dengan adanya bantuan daripada pemerintah tersebut, dukungan pemerintah baik fiskal maupun non fiskal. Fiskalnya tadi adalah dana desa maupun non fiskalnya seperti promosi dan lain-lainnya, gitu ya. Namun kalau kita perhatikan, gitu ya, karena kami di Kementerian Keuangan, gitu ya, kami kan ngelihatnya secara makro semuanya, gitu ya. Desa itu lebih dari 80.000, Pak. Bu, dari 80.000 itu ya kalau 100 berarti kan masih jauh, gitu ya, dari harapan yang diinginkan. Salah satu sebabnya adalah ya memang nggak kita pungkiri juga, memang masyarakat desa itu kan memiliki banyak contohnya pendidikan di masyarakat desa juga masih terbatas, gitu ya. Tidak semuanya hebat-hebat seperti yang disebutkan Pak Sugeng, gitu ya. Banyak juga yang pendidikannya kalau berdasarkan survei yang kami lakukan itu masih SMP atau SD di bawahnya, sehingga memang membutuhkan peran khusus, gitu. Peran khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka, gitu. Human capital mereka, kalau tadi yang dibilang Pak Albert adalah salah satunya yang penting adalah human capital, itu yang perlu dilakukan, gitu ya. Data kami juga melihat, gitu ya, dari berbagai jenis badan usaha milik desa tersebut yang harusnya diutamakan adalah untuk meningkatkan baik infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat, gitu. Justru banyak yang belum bisa kita bilang belum optimal. Itu salah satunya tadi dari 80.000 yang kita lihat baru 100, gitu. Walaupun itu sudah suatu
luar biasa saya pikir gitu untuk tingkat desa gitu ya. Dan juga banyak justru yang apa tuh income dari badan usaha milik desa itu kalau kita bandingkan dengan apa namanya biaya yang telah diberikan oleh pemerintah melalui program dana desa itu sudah diberikan lebih dari 60 triliun sampai hari ini gitu ya, itu masih sangat jauh dari harapan gitu. Jadi memang bukan berarti apakah tidak ada potensi, buktinya 100 desa itu bisa meningkatkan gitu kan, bisa meningkat gitu kan, 100 desa itu bisa meningkat pesat, namun masih banyak PR yang harus kita berikan baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Itu aja mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bondi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini juga masih terkait sama pandemi dan pariwisata. Pertama-tama ditujukan untuk Pak Sugeng lagi nih, Pak. Pertanyaan dari Ariel Tam. Apakah dalam pariwisata Jogja dan khususnya untuk desa wisata Bapak ini sempat mengalami berhenti total, yang dalam artian tidak melakukan aktivitas pariwisata sama sekali? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pertanyaan lanjutan dari Joseph Adriel, bagaimana potensi dengan virtual tourism ini? Apakah hal tersebut bisa menjadi substitusi traveling pada kondisi dunia yang seperti ini? Silahkan kita mulai dari Pak Sugeng dulu, Pak. Oke, terima kasih. Terkait masa pandemi COVID-19, ini khususnya di Jogja, itu ada juga beberapa destinasi yang istilahnya tutup sementara itu ada. Jadi desa wisata itu juga banyak yang melakukan tutup sementara. Kalau di kami itu kebetulan sejak 23 Maret 2020 dan baru akan buka itu besok pagi tanggal 24 Juni. Kemudian apakah tidak ada aktivitas apapun ketika tutup? Terkait kegiatan kepariwisataan iya, cuman aktivitas pengelola wisata itu tetap melakukan kegiatan untuk persiapan maupun pembenahan di destinasi yang dikelola. Itu juga sama ke beberapa objek wisata yang bukan desa wisata, tapi ya tutup karena kita juga dalam masa pandemi ini itu masuk ke waktu untuk tanggap darurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait virtual tour, apakah bisa menggantikan pariwisata secara konvensional, mungkin secara umum seperti itu? Sebenarnya tidak ya, karena pariwisata itu sangat dekat dengan interaksi, kemudian istilahnya ya menikmati alam, sensasi trekking dan berkeringat, menghirup udara segar di desa itu tidak bisa digantikan dengan virtual tour. Cuman dalam masa pandemi COVID-19 ini itu cukup efektif untuk mengganti kevakuman orang yang tidak boleh kemana-mana, di rumah aja. Kemudian kita dari pengelola desa wisata juga ingin berupaya untuk menjalin komunikasi. Tapi saya meyakini tren ke depan virtual tour itu akan mensupport pengembangan pariwisata. Contohnya gini, saat ini itu orang ketika ingin berwisata itu biasanya akan melakukan survei dulu. Nah, dengan mengikuti virtual tour itu mereka akan seakan-akan sudah melakukan survei. Kenapa? Karena sudah dijemput katakanlah di bandara atau stasiun, kemudian diajak pulang, destinasinya di mana saja, bisa melihat secara langsung, kemudian bisa juga tahu estimasi biayanya, sehingga ketika sudah normal atau dia tidak punya waktu untuk melakukan survei, itu menjadi informasi tambahan yang itu sangat membantu sebenarnya. Itu semoga bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Intinya kalau misalnya menurut Pak Sugeng saat ini virtual tour selama masa pandemi cukup bisa dianggap efektif ya Pak? Saya ingin tahu juga pendapat dari Pak Bondi Arifin. Menurut Bapak gimana nih secara misalnya revenue untuk negara ataupun misalnya potensi lainnya terhadap ekonomi? Apakah bagaimana potensi dari virtual tourism ini Pak? Silakan Pak Bondi. Ibu Tari, mungkin saya singkat aja karena waktunya udah mau habis nih ya. Sepertinya tinggal 2 menit lagi kalau saya lihat jamnya, gitu ya. Jadi intinya kalau
kami gitu ya, dari peneliti gitu ya. Kami pertama bukan pengambil kebijakan gitu ya. Kami hanya berikan rekomendasi, yang memberikan kebijakan itu adalah pemerintah gitu kan. Nah, namun saya pikir virtual pariwisata virtual itu suatu terobosan yang luar biasa saya pikir gitu kan, karena memang yang pertama itu masalah protokol COVID terpenuhi di sana gitu kan. Yang kedua, pariwisata dipenuhi. Yang ketiga, apakah pemerintah perlu mendukung hal tersebut? Saya pikir ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang ada gitu ya. Pemerintah sudah memberikan 3,8 triliun gitu kan. 3,8 triliun dan pemanfaatannya itu baru sekitar 6% gitu ya. Mereka bisa bahkan kalau saya mau bilang di sini adalah saya dorong untuk mereka bisa memanfaatkan insentif-insentif tersebut untuk meningkatkan kinerja mereka seperti yang tadi itu virtual tour dan yang lain-lain, ataupun bahkan jika memang memungkinkan untuk benar-benar tatap muka dengan protokol COVID yang ketat. Namun mesti kita perhatikan juga untuk melakukan tatap muka itu kita harus memperhatikan kebijakan pemerintah, terutama PSBB pada tingkat lokal tersebut, gitu kan. Ada beberapa syarat yang terutama adalah tren COVID-nya harus menurun dalam waktu 14 hari, gitu. Jadi itu Bu yang singkat yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, baik. Intinya tetap kesehatan yang utama ya, Pak Bondi. Nah, selanjutnya saya ingin minta pendapat dari Bapak Albert Hasudungan. Selain mengenai potensi dari virtual tourism ini, saya juga ingin bertanya mengenai menurut Bapak inovasi apa yang perlu dikembangkan oleh para pengembang pariwisata dan pemerintah untuk mendorong pemulihan di sektor pariwisata di Indonesia secara keseluruhan. Silakan Pak Albert. Ini terkait dengan virtual tourism atau yang lain? Nah, virtual tourism dan ada pertanyaan lain juga Pak di kolom Q&A kita. Inovasi lain apa yang bisa dilakukan? Saya tuh termasuk pecinta candi ya Pak, adalah salah satu candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tapi bayangkan dengan COVID ini sendiri, kita agak susah kan, harus ada surat PSBB. Ya saya sih berharap gitu ada suatu kayak virtual design gitu, di mana kita bisa menikmati Candi Borobudur atau Candi Prambanan tanpa kita ke sana gitu. Jadi di situ ada ceritanya, ini bagaimana candinya ini dibangun itu. Jadi sehingga walaupun saya nggak bisa ke sana, saya bisa mendapatkan nilai budaya dan nilai tata bahasa dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bayangkan teman-teman, Candi Borobudur itu adalah 7 keajaiban dunia yang diakui oleh UNESCO. Tapi kalau kita lihat ya kondisinya sekarang, saya sempat ke sana, dicoret-coret gitu sama orang pakai pilox gitu. Tapi kalau misalnya ini bisa terbangun, virtual tourism ini bisa dibangun dengan kita meredesain lagi secara virtual, berapa kesadaran anak-anak muda dengan budaya itu untuk merestorasi kembali virtual dari Candi Borobudur sendiri. Dari sisi ekonomi sendiri, bagaimana memulihkan keadaan pariwisata, kita bisa melihat ya dari kasus Pak Sugeng toh, dari masyarakat ekonomi lokal, walaupun masyarakat ekonomi perkotaan kehilangan pekerjaan itu, mereka seperti di Jogja sendiri, mereka berkecukupan seperti itu kan, mereka bisa menanam palawija, saya bisa bilang menanam tanaman pangan, sehingga kembali lagi solusi yang harus diberikan itu adalah solusi lokal. Kalau saya katakan, saya akan kembali lagi menggarisbawahi yang perlu ditekankan di sini adalah mekanisme partisipasi lokal untuk perencanaan kebijakan nasional dan lokal di daerahnya. Karena menurut saya pengetahuan masyarakat lokal itu sebenarnya sangat kaya gitu ya. Seperti di kampung saya sendiri, tadi di Danau Toba, ternyata kalau saya di perkotaan, untuk saya menyembuhkan luka yang besar itu, saya butuh waktu 7 hari. Dan saya perlu mengeluarkan biaya sangat besar kan, operasi kecil. Tapi ketika saya main ke Dolong Sanggul, itu hanya 1 hari teman-teman, dan 1 hari itu hanya ditutup dengan daun yang menjadi makanan kuda. Jadi saya bisa bilang hampir 0 gitu ongkosnya gitu untuk menyembuhkan luka yang cukup besar. Jadi
Seperti itu posisi saya dengan meningkatkan kompetensi mereka dari sisi sumber daya manusia dan sosial kapital. Dan saya melihat di sini saya juga pengen menggarisbawahi bahwa human capital itu enggak cuma mencakup pendidikan formal, tapi banyak pendidikan informal seperti entrepreneurship, di mana mereka itu belajar dari tangganya membuat seperti tadi saya bisa bilang dari Pak Sugeng gitu, mereka membuat kue-kue dan mereka menjualnya dengan ciri khas lokal mereka. Itu menurut saya adalah suatu pendidikan kewirausahaan lokal yang mampu tidak hanya menyentuh orang untuk mengkonsumsi barangnya, tapi mengenal gitu budaya lokal di daerah asal mereka, seperti itu. Itu kan menurut saya unik gitu, dan Indonesia mempunyai keunikan itu di provinsi kita ya, lebih daripada 30 provinsi di Indonesia dengan beribu bahasa dan beribu-ribu budaya. Jadi kalau saya bisa bilang itu tidak akan mati seperti itu. Kalau kita menjual kearifan lokal gitu. Bukan kita menjual, kita mempromosikan kearifan lokal kepada masyarakat, dan itu bisa menjadi potensi moneter bagi masyarakat ekonomi lokal sendiri. Kenapa potensi moneter? Karena saya bisa bilang kearifan lokal itu sangat sulit ditiru oleh orang lain. Misalnya seperti ini ya. Kalau saya dari Sumatera Utara, mungkin saya mohon maaf ini ya. Kalau seandainya saya pun bisa berbahasa Jawa, itu akan berbeda kefasihannya dengan seperti Pak Sugeng sendiri. Begitu juga dari Mbak Tari gitu, atau Pak Sugeng belajar bahasa Sumatera Utara. Itu saya bisa bilang itu adalah salah satu hal yang sulit ditiru, dan itulah yang menjadi sebenarnya kunci untuk meningkatkan pariwisata lokal meskipun terjadi namanya pandemi seperti ini. Itu pesan kunci dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Pak Albert. Dari panitia masih memberikan waktu untuk satu pertanyaan lagi. Sebagai pertanyaan penutup, ini ada pertanyaan menarik dari Nadia Grisela. Menurut Bapak-Bapak panelis, bagaimana pandangan panelis mengenai bisnis-bisnis di sektor lainnya yang mendukung pariwisata? Bagaimana bisnis-bisnis tersebut dapat berkontribusi terhadap pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19? Mungkin saya mulai dari Pak Sugeng dulu. Silakan Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak ya, pariwisata kan menggerakkan banyak lini, termasuk ketika ingin mensupport pengembangan pariwisata di masa COVID-19 ini bisa dilakukan. Salah satunya saat ini kan semuanya harus berbasis digital ya, pencatatan wisatawan segala macam. Bahkan kita kemarin baru nyusun juga bagaimana efektif mendata wisatawan yang datang ke desa kami untuk bisa terlacak ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin banyak usaha yang bisa dilakukan, termasuk mensupport bagaimana tour agent itu saat ini pelayanannya adalah pelayanan wisatawan yang dia hanya grup kecil, couple ataupun family, dan itu menjadi sebuah atraksi baru, termasuk mungkin mengembangkan paket-paket wisata untuk wellness tourism segala macam. Kemudian dari sektor fasilitas penunjang untuk kegiatan di pariwisata itu juga bisa dilakukan, menciptakan katakanlah masker yang sesuai untuk trekking, untuk berenang segala macam. Itu karakteristiknya tentu akan berbeda-beda. Itu sekilas mungkin yang bisa saya tanggapi secara spontan, dan ya kolaborasi ini menjadi penting. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, dan saat ini eranya adalah era untuk melakukan kolaborasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Sugeng. Sekali lagi, kuncinya adalah kolaborasi, kembali menekankan poin Pak Albert di saat presentasi tadi ya Pak. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar pendapat Pak Albert. Gimana Pak? Ya, untuk apa itu Bu pendapatnya? Mengenai bagaimana bisnis-bisnis di sektor lain bisa mendukung dan berkontribusi terhadap pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Saya melihat ketika kita melihat suatu perekonomian gitu ya, kita tidak bisa melihatnya hanya sepotong-sepotong seperti itu ya. Contohnya, saya bisa bilang adalah pariwisata ini. Pariwisata ini tidak bisa berjalan kalau kondisi kesehatan daripada si pariwisatanya itu juga tidak baik gitu. Jadi saya bisa bilang wellness tourism itu adalah salah satu yang bisa kita tawarkan gitu.
salah satu contoh yang bisa saya lihat di Bali itu, kalau saya melihat ya beberapa di Bali itu, mereka sudah menawarkan yoga gitu untuk wisatawan lokal. Mereka sudah menawarkan sejenis yoga itu supaya si wisatawan itu tidak hanya puas tapi dia juga sehat gitu secara body, mind, and spirit seperti itu. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah, ya saya bisa bilang saya setuju dengan Pak Handoko, perlu ada kolaborasi antara masyarakat dengan pihak stakeholder lain, dan perlu melihat sektor ini secara integratif, bukan hanya secara spasial dan sepotong-sepotong seperti itu. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Albert. Dari Pak Bondi ada tambahan Pak? Baik, Ibu Tari. Jadi apakah tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah sektor-sektor lain juga mendukung gitu ya Bu? Iya, bagaimana sektor lain? Ya. Nah, jadi saya setuju dengan dua panelis sebelumnya bahwa sektor-sektor lain itu sangat mendukung Bu, karena pariwisata itu tidak bisa dengan sendirinya jalan gitu. Contohnya gitu ya, di sesi pertama jelas Mas Riki dari tiket.com menyatakan infrastruktur itu penting gitu kan. Berarti itu sektor dari infrastruktur itu juga sangat penting. Kalau pariwisatanya bagus misalkan gitu ya, namun jalan ke sananya susah, itu maka pariwisata ini akan sulit sekali berjalan gitu kan. Oleh sebab itu salah satunya yang tadi saya bilang, program dana desa itu adalah untuk meningkatkan infrastruktur itu gitu ya. Lalu dalam evaluasi kami juga pariwisata itu, ini karena evaluasi kami sebelum COVID nih Bu ya, masih tahun 2018, jauh sebelum ada COVID gitu ya. Itu sektor-sektor lainnya seperti souvenir itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan pariwisata gitu kan. Peningkatan pariwisata, dan saya pikir ini juga sangat bisa relevan untuk COVID ini gitu. Ada satu desa gitu, mereka nggak hanya satu desa kalau nggak salah, lebih dari satu desa gitu ya. Ini diinisiasi oleh kementerian terkait gitu ya, kementerian terkait. Mereka bekerja sama dengan platform-platform digital. Mereka bekerja sama dengan platform-platform digital tentang untuk melakukan marketing terhadap produk-produk desa tersebut. Jadi platform digital itu memberi seperti ada mereka memberikan perwakilan di desa tersebut, masyarakat itu bisa memberikan souvenir kepada platform tersebut, sehingga tidak hanya orang yang datang ke pariwisata tersebut, tetapi semua orang bisa menikmati hal tersebut. Nah, ini saya pikir sangat relevan ketika Pak Sugeng melakukan virtual pariwisata gitu kan. Ini juga ada Oke. Tadi sepertinya sempat terputus Pak Bondi. Ya baik, itu aja mungkin Bu. Oke. Terputus juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bondi Arifin. Dengan demikian, insightful sekali diskusi kita hari ini, dan pandangan yang kita peroleh pun cukup variatif dari berbagai macam background mengenai dampak multiplier desa wisata saat dan pasca pandemi COVID-19. Sayang sekali masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab lantaran keterbatasan waktu kita. Namun saya berharap semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan dan bisa berguna bagi kita masing-masing. Terima kasih untuk Pak Albert, Pak Bondi, dan Pak Sugeng atas waktu dan diskusinya. Juga kepada partisipan yang sudah sangat aktif dalam memberikan pertanyaan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal yang tidak berkenan. Untuk itu, saya Tari, moderator hari ini, undur diri dan saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan, Michael. Ya, terima kasih atas diskusi yang dinamis tadi dari seluruh panelis dan juga moderator.
kami, Kak Lestari. Semoga diskusi tadi memberikan wawasan baru mengenai desa wisata sebagai potensi pariwisata Indonesia. Berikut telah ditampilkan di layar e-sertifikat dari kami sebagai bentuk apresiasi atas kerjasamanya. Kembali saya ingatkan bahwa kami telah memberikan link evaluasi acara pada fitur chat. Para hadirin acara dipersilakan mengisi form evaluasi untuk mempermudah pendataan acara dan supaya hadirin sekalian bisa menerima e-sertifikat.